Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Shalanaura Ariandi dengan NPM terakhir 128. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi sederhana berjudul Perbandingan Fungsi Iteratif dan Rekursif pada Deret Kuadrat untuk memenuhi salah satu ETS dengan mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, aplikasi ini menghitung jumlah dari satu kuadrat ditambah dua kuadrat ditambah tiga kuadrat dan seterusnya hingga ke n kuadrat. Program ini memiliki dua cara perhitungan, yaitu menggunakan fungsi iteratif dan fungsi rekursif. Lalu, fungsi iteratif menggunakan perulangan for, sedangkan fungsi rekursif sendiri memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar. Setelah dijalankan, hasil yang diperoleh dari kedua cara ini sama, namun cara kerjanya berbeda. Baik, mungkin bisa langsung saya tampilkan. Nah, program ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama, ada fungsi iteratif yang menggunakan perulangan for untuk menghitung hasil. Lalu yang kedua, fungsi rekursif yang memanggil dirinya sendiri hingga mencapai nilai dasar. Lalu yang ketiga, prosedur tampil hasil untuk menampilkan hasil dari kedua fungsi tersebut. Nah, eh, ini ada fungsi deret kuadrat iteratif, lalu di bawahnya ada deret kuadrat rekursif. Lalu yang terakhir ada void tampil hasil yang memanggil kedua fungsi sebelumnya. Nah, mungkin saya jelaskan per kodenya. Nih, karena saya memakai bahasa C++, jadi kita menggunakan IOStream ini. Nah, menggunakan ini digunakan untuk operasi input dan output di C++, seperti cin dan cout. Lalu saya juga menggunakan using namespace std, yaitu agar kita cukup menulisnya itu cukup cout aja. Lalu yang kedua ada fungsi iteratif. Ini ada fungsi iteratif. Fungsi iteratif. Nah, fungsi ini bertipe integer, yaitu mengembalikan nilai bilangan bulat saja. Untuk parameter n adalah batas deret, misalnya n sama dengan 3, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat gitu. Nah, untuk integer total yaitu variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan. Lalu untuk for integer i sama dengan 1 ini untuk perulangan dari 1 sampai ke n. Lalu total plus sama dengan i ini maksudnya setiap iterasi menambahkan hasil kuadrat dari i ke total. Lalu untuk return totalnya itu maksudnya setelah loop selesai, fungsi mengembalikan totalnya. Tuh. Lalu yang ke fungsi kedua yaitu fungsi rekursif untuk menghitung deret kuadrat. Nah, untuk fungsi rekursif sendiri, fungsi ini itu menghitung deret kuadrat dengan memanggil dirinya sendiri. Jadi if n sama dengan 1 ini, maksudnya kondisi dasar atau base case, supaya rekursinya berhenti. Nah, kalau n bukan 1, ini else ini maksudnya itu jika kalau n bukan 1, maka n bintang n ini plus ditambah deret kuadrat rekursif n-1. Nah, artinya kuadrat dari n ditambah hasil kuadrat dari bilangan sebelumnya, dari semua bilangan sebelumnya. Gitu. Lalu ada prosedur untuk menampilkan hasil. Jadi ini digunakan untuk menampilkan hasil dari kedua fungsi sebelumnya. Ini. Nah, untuk tampil hasil, prosedur tampil hasil ini tidak mengembalikan nilai atau void. Nah, eh, ini juga menampilkan teks deskripsi deret kuadrat. Lalu fungsinya juga memanggil dua fungsi sebelumnya. Jadi memanggil deret kuadrat iteratif dan juga deret kuadrat rekursif untuk versi hasil rekursif ya. Untuk yang iteratif berarti untuk hasil versi perulangan. Tuh. Nah, hasil keduanya ini nanti ditampilkan lewat cout. Jadi bagian ini itu fungsinya sebagai tampilan utama hasil dari dua cara perhitungan. Nah, lalu kita masuk ke fungsi utama program. Nih. Nah, langsung ke penjelasannya. Jadi ada integer main, itu titik awal eksekusi program. Lalu ada integer n, variabel untuk menyimpan input dari user. Lalu ada cout, ini untuk menampilkan pesan di layar ini. Untuk menampilkan ini, masukkan nilai n gitu. Nah, terus ada cin-nya, itu menerima output dari pengguna. Lalu ada tampil hasil. Nah, ini memanggil prosedur untuk menghitung dan menampilkan hasilnya. Ini tampil hasil. Nah, lalu return 0 ini ya, seperti menandakan program selesai dengan normal. Jadi, alur program secara keseluruhan itu yang pertama nanti user memasukkan nilai n. Lalu yang kedua, program memanggil tampil hasil.
Lalu yang ketiga, tampil hasil menjalankan dua fungsi. Yang pertama ada deret kuadrat iteratif pakai perulangan, lalu yang kedua ada deret kuadrat rekursif pakai pemanggilan diri sendiri. Lalu yang keempat, hasil dari kedua metode ditampilkan ke layar. Lalu yang kelima menunjukkan bahwa hasilnya sama tapi cara kerjanya berbeda. Tuh. Lalu kita masuk ke itu ya, hasil outputnya ya. Sebentar. Baik, sekarang kita masuk ke eh, hasil source code-nya atau hasil output-nya. Jadi kita disuruh masukkan nilai ke N nih. Jadi misal kita masukkan aja nilai 5. Nah, sini tertulis ya, menghitung deret kuadrat dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah bla 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 hingga ke 5 pangkat 2 nih. Karena saya di sini kita masukin nilainya 5 ya. Nah, hasilnya baik yang iteratif maupun yang rekursif itu sama 55. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yaitu di prosesnya. Jadi meskipun hasilnya sama, namun proses dari keduanya itu berbeda. Nah, karena udah berhasil dijalankan ya programnya, jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian analisis. Apa sih perbedaan dari iteratif dan juga rekursif ini? Kok padahal hasilnya sama, tapi kok prosesnya bisa berbeda begitu? Mungkin kita bisa langsung masuk. Ada berbagai aspek sih yang saya analisa. Nah, yang pertama ada dari aspek cara kerjanya. Jadi, untuk iteratif, menggunakan perulangan for. Lalu untuk rekursif sendiri, memanggil fungsi dirinya sendiri. Kayak yang tadi di source code-nya, itu menggunakan for ya. Lalu dalam efisiensi waktu. Nah, iteratif sendiri lebih cepat karena langsung di looping. Karena pakai for itu tadi ya. Tapi jika rekursif itu lebih lambat karena banyak pemanggilan fungsi. Lalu dalam efisiensi memori. Nah, iteratif ini lebih hemat memori. Karena tanpa stack, karena nggak ada stack tambahan gitu. Tapi untuk rekursif menggunakan stack setiap pemanggilan fungsi gitu. Nah, dari aspek kejelasan kode, terkadang di iteratif itu lebih panjang, namun mudah dipahami. Nah, di rekursif sendiri, itu kodenya lebih pendek, tapi sulit dilacak untuk nilai besar. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari iteratif, yang pertama, iteratif stabil untuk N yang besar. Namun, iteratif ini kurang matematis. Nah, untuk rekursif sendiri, dia tuh elegan untuk masalah bersifat rekursif. Namun, rekursif ini bisa menyebabkan stack overflow jika N terlalu besar. Gitu. Nah, sebenarnya ya, berguna. Keduanya ini sama-sama berguna gitu. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan program dan efisiensi yang diinginkan. Mungkin sekian video presentasi dan demo aplikasi saya tentang perbandingan fungsi iteratif dan rekursif pada deret kuadrat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.